Selamat sore Pak Martin. Selamat sore juga Pak Teus, apa kabar? Ya, beginilah Pak. Luarnya ini kelihatannya baik-baik saja, tapi dalamnya ini aduh puyeng setengah hidup nih. Mana Pak? Ya, itu makanya hari ini saya coba kontak Bapak. Semoga Bapak punya waktu ya untuk bisa ngobrol dengan saya nih. Oh gitu, aman Pak, waktu selalu ada buat kita semua. Ya seperti Ebit GAD dalam lagunya, selagi masih diberi waktu ya. Sebenarnya ada masalah apa sih yang mau kita obrolkan? Begini, nih akhir-akhir ini saya kadang pusing, ya, bingung, capek, pokoknya campur aduk lah. Sampai-sampai ya saya sempat 2-3 hari itu ya jatuh sakit gitu. Oh, Ya, wah, kelihatannya parah nih, sampai segitu kondisinya Pak Teus. ya ini, ya begitulah akibat beban kerja yang begitu banyak, baik itu di sekolah, keluarga, gereja, masyarakat. Ya, kadang ini belum selesai, muncul lagi beban yang baru. Mana lagi kondisi kesehatan tidak dalam keadaan ya tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu. Oh, ya. Ya, saya mengerti itu Pak. Sepertinya Pak Teus merasa sedikit terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Iya, Lantas tugas seperti apa yang selama ini Bapak kerjakan hingga membuat Pak Teus sampai sakit gitu? Gini Pak, ini saya ini kan ya CGP ya, yang mana harus belajar, kerja tugas yang padat, dan ada yang tentunya ada batas waktu tuh, ya kadang sampai tengah malam. Ya sementara saya juga sebagai guru kelas, bendahara komite, dan juga aktif dalam kegiatan gereja sebagai ini DPP. Lalu, dalam 2 minggu terakhir ini saya disibukkan dengan urusan laporan untuk rapat komite, juga harus belajar, ya terutama ya kerja tugas CGP ini yang bikin saya pusing. Di sisi lain dari gereja juga ada minta untuk ikut kegiatan yang diselenggarakan gereja, apalagi saya kan masuk di DPP di seksi KKS toh, mau lomba latihan, ya mungkin sehingga berakibat ada kegiatan dan tugas yang terpaksa tunda, batal, ya atau terpaksa saya tolak, ya itu saya dengan hati terpaksa saya tolak. Jadi ya ini yang membuat saya seperti stres sehingga sampai drop begitu ya. Ya kan saya merasa serba salah gitu. Oh iya Pak, aduh mau kemana nih Pak ya? Wah, terdengarnya seperti tantangan yang menantang sekali ya Pak Teus ya. Ya, lalu apa yang bisa biasanya membantu Pak Teus? Kira-kira apa? Terus mengatasi situasi serupa ini di masa-masa yang kemarin, masa-masa lalu. Ya, itu kalau yang sebelumnya itu saya kan ya biasanya membuat daftar prioritas jadwal secara rinci, tapi memang untuk kali ini ya terasa begitu sulit karena begitu banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Ya, bahkan ada jadwal yang bersamaan, bertabrakan. Jadi saya tidak tahu mau harus yang pentingkan yang mana, harus yang tinggalkan yang mana. Jadi itulah yang membuat saya jadi pusing. Jadi mau maju salah, mundur salah, jadi semuanya serba salah begitu Pak. Oh iya betul Pak. Mungkin ya dari cerita Pak Teus tentang cara mengatasi masalah ya di masa lalu, saya tertarik dengan pendekatan Pak Teus untuk membuat daftar prioritas dan jadwal. Ya, mungkin kita bisa lihat lebih dalam, tenang tentang bagaimana cara mengelola waktu dan sumber daya yang Pak Teus miliki
Apakah ada langkah konkret yang sudah Pak Teus pikirkan untuk menghadapi tantangan ini? Mungkin Ya, bisa berbagi. mungkin saya sempat pikir-pikir barangkali ya selain membagi waktu dengan rincian yang bagus, ya barangkali saya juga harus bisa ya melakukan pendekatan dengan teman atau dengan atasan atau juga mungkin bisa berkolaborasi ya dengan teman dalam memecahkan masalah saya. Mungkin itulah yang saya selama ini yang saya tidak lakukan itu. Oh gitu. Ya itu tepat sekali Pak. Itu Ya. juga yang saya pikirkan. Itu merupakan ide bagus tuh Pak Teus. Iya, Sebab itulah yang semestinya kita lakukan sebagai manusia biasa ya. iya. Apalagi secara kodrati kita memang harus bersikap demikian. Kita Iya, tidak mungkin bekerja tanpa bantuan orang lain. Ya menurut saya mungkin gitu Pak. Mungkin bisa dicoba itu Pak. Oh ya, ya benar juga ya Pak Martin. Ya mungkin selama ini saya terlalu introvert ya, orang bilang itu terlalu tertutup Ya. sehingga permasalahan ini saya seakan-akan menanggung sendiri ya, pikul sendiri ya, beban keluarga, beban ini. Seakan-akan bawa berperang sendirian ya, padahal begitu banyak orang yang mungkin siap membantu saya, hanya saja mungkin saya tidak meminta mereka. Oke ya mungkin ya benar sekali Pak Teus. Saya rasa Pak Teus sudah menemukan jalan keluarnya sendiri. Mungkin itu tadi ya mungkin bisa dicoba saja itu cara-caranya. Oh gitu. Ya saya mungkin ini dapat ini mungkin pencerahan dari Tuhan, kok barangkali tiba-tiba saya ada pikiran ya untuk bisa kontak Pak Martin ini ya. Iya Mungkin Pak. ini berkat obrolan dengan Pak Martin ini hari ya, ini yang sehingga saya bisa menemukan jalan keluar ini. Ya. Oke, mungkin saya sama-sama Pak Teus. Mungkin yang hebat adalah Pak Teus sendiri karena bisa temukan solusi dari permasalahannya. Saya tunggu hasilnya Pak ya, semoga berhasil ya. Oke, baik. Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Mateus, bisa minta waktu sebentar? Selamat siang Pak Martin. Sekarang kan? Iya Pak. Bisa lah. Ya, silakan duduk dulu nih Pak Martin. Ada apa ya Pak Martin, kok ini kelihatan ini kayak pucat ini tidak seperti biasanya ya? Kenapa bisa begitu ya? Aduh, begini Pak, saya ini mau sharing permasalahan nih. Ini permasalahan siswa saya dan tugas-tugas CGP saya nih. Tapi lebih ke permasalahan siswa sebenarnya Pak. Oh ya, itu ada apa ya dengan siswa Pak Martin? Begini Pak, siswa saya nih masih banyak yang nilainya di bawah KKM ini. Siswa saya ini untuk materi skala, saya sudah buat 2 kali pertemuan, tapi mereka masih banyak yang belum tuntas itu. Bahkan tidak sampai 50% siswa yang tuntas. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Siswa saya dalam 2 kali pertemuan ini sepertinya tidak memahami dan kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, juga macam kurang. Sepertinya tidak tertarik begitu dalam proses pembelajaran yang saya buat. Oh gitu ya? Iya Pak. Ya. Bagaimana ya dia bisa begitu ya? Kurang tahu lagi Pak. Mungkin saya merasa anak-anak ini nih kayaknya belum menguasai ini operasi hitung perkalian dan pembagian. Dan mereka tidak belajar perkalian juga di rumah, sehingga dalam menyelesaikan soal tentang skala mereka juga mungkin kesulitan, sehingga mereka lebih cepat jenuh di kelas gitu. Oh gitu ya. Terus
Bagaimana menurut Pak Martin, anak-anak tertarik atau tidak ya dengan pelajaran yang waktu Pak Martin sampaikan? Ya, gini Pak, siswanya ini saya lihat maksudnya kurang antusias Pak, seperti tidak ada motivasi, terus masa bodoh. Lalu kalau saya tegur itu hanya sebentar saja mereka menunjukkan perhatian, tapi selanjutnya ya kembali lagi seperti biasa masa bodoh, cuek-cuek, tidak tugas-tugas juga tidak dikerjakan, gitu Pak. Oh iya. Biasanya bagaimana media yang Pak Martin gunakan itu? Oh begini Pak, kalau media yang biasa saya gunakan itu misalnya hanya membagikan mereka buku siswa, lalu saya menjelaskan materinya langsung di depan di papan tulis. Soal-soal latihan juga saya ambil dari soal yang ada di dalam buku siswa sebenarnya. Oh iya. Kalau modul pembelajaran ya saya masih jujur sih saya masih pakai modul yang di-download dari internet. Saya belum buat sendiri modulnya. Jadi Pak Mateus yang cocok untuk materi ini media atau bagaimana caranya mungkin? Saya juga bingung nih Pak. Oh gitu ya. Jadi Pak Martin mengajar gunakan itu saja? Iya Pak. Kalau metode lain ya mungkin hanya diskusi kelompok saja juga Pak, mungkin itu yang saya gunakan. Oh gitu ya. Jadi mungkin ini ada mungkin kiat-kiat lain ya yang mungkin Pak Martin bisa gunakan agar bisa motivasi belajar siswa bisa meningkat, karena saya lihat tadi karena kemampuan operasi hitungnya masih rendah sehingga nilainya di bawah KKM. Kira-kira mungkin motivasinya bagaimana menurut Pak Martin? Ya saya juga masih bingung nih Pak. Ya kalau cara lain mungkin saya melihat tuh di sekolah itu ada proyektor Pak. Apakah kalau saya pakai video pembelajaran terus media berupa presentasi PPT begitu bagaimana Pak? Wah, itu ide bagus sekali itu Pak. Iya, itu bagus sekali. Apakah ada video pembelajaran di Pak Martin? Ada Pak. Kebetulan saya sekarang juga sedang ikut diklat guru penggerak, jadi mungkin sedikit-sedikit lah buat materi-materi dalam bentuk video. Juga dalam kegiatan guru penggerak ini, dalam diklatnya materinya juga ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saya selama ini belum mempraktikannya di kelas, Pak. Oh, begitu ya. Iya, ini dengan yang ada Pak Martin yang kira-kira diperoleh dari diklat guru ini, saya juga ada ikut diklat guru penggerak juga ini. Ya saya dengar juga itu bahwa yang kita ikuti ini kalau kita praktekkan itu akan sangat luar biasa itu. Untuk merubah anak-anak yang tadi kurang antusias menjadi lebih tertarik pada pembelajaran toh. Ya Pak. Nah, kalau itu saya kira sangat motivasi siswa ya, dan metode strategi pembelajaran misalnya di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bisa digunakan dan bisa sesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan saya rasa kalau saya terapkan dalam pembelajaran juga mungkin bisa membantu siswa saya, apalagi ya anak-anak sekarang lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau teknologi. Jadi kalau saya gunakan PPT dan video pembelajaran mungkin mereka bisa lebih tertarik dan bisa lebih antusias Pak. Ya betul sekali itu Pak. Itu dari apa yang sudah Pak Martin sampaikan tadi, ya mungkin bisa Pak Martin sampaikan lagi apa yang akan Pak Martin lakukan nanti ya. Karena tadi saya lihat ini Pak Martin sebenarnya sudah ada memiliki sesuatu nih. Mungkin ada rencana apa yang mau dilakukan nanti ini. Oh ya Pak ya. Mungkin
Ya, saya juga nih agak ini ya masih ragu-ragu, tapi mungkin untuk ke depan mungkin saya akan mengajar menggunakan itu apa perangkat-perangkat yang sudah disediakan seperti proyektor untuk menampilkan video pembelajaran, lalu presentasi PPT, dan selain itu juga mungkin saya akan siapkan bahan ajar dan LKPD yang lebih menarik untuk menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, Pak. Wah, itu memang bagus, itu luar biasa Pak. Itu saya rasa itu saya sangat setuju tadi. Jadi Pak Martin sebenarnya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan itu memang harus dicoba terus ya supaya bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Ya. Nah, mungkin kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Pak Martin untuk selanjutnya barangkali? Ya, mungkin mulai besok mungkin saya akan menyiapkan media-media PowerPoint, juga mungkin video pembelajaran, dan juga mungkin bahan ajar yang lebih menarik, serta mungkin LKPD juga lebih disesuaikan dengan kemampuan siswa, Pak. Lalu mungkin siapa yang ya boleh diajak untuk membantu Pak Martin untuk melaksanakan komitmen itu ya? Ya, mungkin kebetulan juga sekarang sedang ikut diklat ini CGP ini, mungkin saya juga bisa bersharing dan teman-teman CGP, minta bantuan teman-teman mungkin untuk model pembelajaran berdiferensiasinya. Tapi kalau misalnya untuk media dan video pembelajaran mungkin itu saya bisa siapkan sendiri, Pak. Oh ya, bagus juga ya. Nanti kita bisa sharing bersama ya, bisa bagi-bagi kalau sudah berhasil ya. Ya Pak. Oke, ini saya yakin Pak Martin bisa menjalankan dengan baik ya. Good luck ya. Ya, terima kasih Pak Matius. Saya akan mencobanya. Oke, bagaimana sekarang kira-kira perasaan Pak Martin mungkin setelah kita ngobrol tadi? Ya Pak, ya perasaan saya sekarang mungkin sudah lebih plong Pak. Karena permasalahan saya mungkin sudah ada solusinya ke depan, Pak. Oh ya, syukurlah. Ya, saya ikut senang ya Pak Martin bisa menyelesaikan permasalahan sendiri ya. Ya, tapi saya tetap berterima kasih kepada Pak Matius karena sudah membantu saya untuk menemukan penyelesaian permasalahan saya ini, Pak. Sama-sama Pak Martin. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Matius. Salam, Pak. Oke, salam ya.